Salam sehat, salam pers. Pasar Kol Pajung, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur sejak Mei 2023 lalu. Dan sekarang sudah selesai dan tinggal diresmikan. Pasar 2 lantai yang dikerjakan oleh PT Adi Persada Gedung dengan anggaran senilai 81,7 miliar rupiah diharapkan bisa meningkatkan fungsi pasar menjadi bangunan sarana perdagangan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan. Saat ini saya beserta kru Analisa Publik TV sedang melaksanakan giat liputan di proyek pembangunan Pasar Kol Pajung Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Langsung saja kita mewawancarai pejabat pembuat komitmen, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, serta pedagang yang ada di Pasar Kol Pajung, beserta warga masyarakat yang berkunjung di Pasar Kol Pajung Kabupaten Pamekasan ini. Salam kenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Akbar Ansari. Saat ini diberikan amanat menjadi PPK Prasarana Strategi 1 di Satker Wilayah 1 BPPW Jawa Timur. Untuk PPK Prasarana Strategi 1 ini sampai dengan tahun 2024 sudah menangani 2 pasar. Pada tahun 2020 kami menangani pasar Benteng Pancasila di Kota Mojokerto. Kemudian pada tahun 2023-2024 kami tuntas untuk melaksanakan pembangunan pasar Kol Pajung di Kabupaten Pamekasan. Pasar ini kan memang agak unik ya, karena pasar merupakan sentra ekonomi masyarakat sekitar. Ya tentunya pada saat proses perencanaan pun masyarakat itu sudah pasti punya persepsi terkait dengan pembangunan pasar. Ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah pasti. Karena apa? Di dalam penanganan pasar itu sendiri tentunya kami dalam hal ini PUPR akan menangani kembali atau merekonstruksi kembali di mana pasar yang sebelumnya dinyatakan kurang layak misalnya seperti itu. Jadi perlu kita tata kembali. Nah, penataan kembali tentunya ada beberapa masyarakat yang merasa terganggu. Ya, itu salah satu tantangannya. Belum lagi kemudian kita berbicara relokasi pedagang. Itu juga menjadi tantangan dalam proses pelaksanaan di lapangan. Terkait dengan teknis, insya Allah untuk pembangunan 2 pasar ini kami tidak menemui kendala yang berarti, karena memang untuk teknis, insya Allah sudah kita identifikasi, kita mitigasi apa-apa saja yang menjadi permasalahannya. Jadi memang permasalahan atau kendala di lapangan lebih kepada non-teknisnya, baik itu dengan masyarakat, dengan paguyuban pasar, maupun dengan stakeholder dalam ini pemerintah daerah. Respon masyarakat terhadap pembangunan pasar tentunya sangat antusias mereka. Di mana kalau kita berbicara pasar Benteng Pancasila, setelah terbakar, itu tahun 2015, kemudian mereka direlokasi di pinggiran rel kereta api. Nah, itu juga tentunya kurang nyaman mereka untuk melakukan aktivitas berdagang. Dengan adanya pasar Benteng Pancasila yang kemudian dibangun kembali, tentunya baik pedagang maupun pembeli merasa nyaman dan aman untuk bertransaksi. Begitupun dengan pasar Kol Pajung. Pasar Kol Pajung di mana pasar existingnya dianggap kurang layak. Dengan jumlah pedagang yang sudah begitu banyak, akhirnya apa? Meluber sampai ke jalan. Akses jalan terganggu, masyarakat juga yang memanfaatkan pasar untuk bertransaksi jual beli kurang merasa nyaman. Nah, sehingga dengan selesainya 2 pasar ini, masyarakat merasakan manfaatnya dalam melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut. Tentunya kami dari PUPR berharap pasar ini dapat dimanfaatkan dan dirawat sebaik mungkin oleh Pemda. Karena PUPR, khususnya untuk Direktorat Cipta Karya ini kan, kita membangun di aset orang lain. Gitu loh. Itu tanah bukan kami yang punya,
tentunya secara pengelolaan pasar akan dikelola sepenuhnya oleh Pemda. Pemda mungkin nanti menunjuk UPT atau ada unit lain yang akan mengelola pasar tersebut. Jadi harapan kami pasar tersebut dapat benar-benar dijaga, dirawat, sehingga fungsi pasar baik menjadi tempat transaksi jual beli maupun menjadi ikon daripada pemerintah daerah setempat tentunya bisa terjaga sampai 5, 10, bahkan 20 tahun yang akan datang. Jadi PUPR hanya tugasnya membangun sesuai dengan standar keandalan bangunan gedung, selanjutnya itu bisa dijaga dan dirawat oleh pemerintah daerah. Mungkin itu Mas yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Basri Yulianto, SHMSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. Pertama, pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan regulasi berkaitan dengan pasar rakyat, yaitu Perda nomor 6 tahun 2022 tentang pasar rakyat. Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan dari Perda dimaksud ditetapkan Peraturan Bupati Pamekasan nomor 11 tahun 2024. Nah, dukungan regulasi ini menjadi dasar kami untuk mengelola pasar rakyat, salah satunya Pasar Kolpajung, tata kelola yang lebih baik dan lebih transparan. Bentuk dukungan lainnya tentu sebelum peresmian kami sudah merelokasi 1.213 pedagang dari TPS Koel ke Pasar Kolpajung. Setelah relokasi tentu kami menyiapkan beberapa sarana prasarana pendukung. Dalam hal ini seperti penambahan sarana untuk meja, buah, kemudian papan nama sebagai penunjuk arah, kemudian meja kursi untuk tempat makan, dan lain sebagainya. Jadi itu bentuk dukungan kami dalam rangka menjelang peresmian Pasar Kolpajung. Dengan diresmikannya Pasar Kolpajung, harapan kami termasuk harapan seluruh masyarakat, pertama, sarana prasarana pasar itu sudah sangat representatif. Kemudian yang kedua, dengan tata kelola yang lebih transparan, kami mengharapkan tata kelola pasar itu akan lebih meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam hal ini retribusi pasar. Terakhir, meningkatkan pelayanan tidak saja kepada para pedagang, tetapi kepada masyarakat secara luas dengan pasar yang sangat representatif. Alhamdulillah, sekarang kami berada di Pasar Kolpajung dengan tampilan yang baru. Jadi sarana dan prasarananya sudah baru dibangun melalui Kementerian PUPR. Pasar Kolpajung sebagai pasar rakyat tetap mengakomodir komoditas baik itu basah maupun kering. Karena pasar rakyat ini fasilitas pelayanan publik, pasar ini dilengkapi oleh beberapa fasilitas pelayanan publik, antara lain musola, ruang laktasi, pos kesehatan, ruang posko bagi satgas pasar. Kemudian ada beberapa fasilitas untuk perbankan, fasilitas untuk kepala pasar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengelolaan sampah kami sudah menyiapkan fasilitas pengelolaan sampah berupa tempat penampungan sementara, dan untuk pengelolaannya kami bekerja sama dengan TPS 3R. Dilengkapi juga dengan pengolahan limbah dan lain sebagainya. Dalam rangka transparansi tata kelola pasar ini kami menerapkan 1, e-retribusi. Jadi sebuah aplikasi yang menggunakan cashless payment.
Kami dalam penarikan retribusi tidak lagi menggunakan karcis, tetapi menggunakan kartu. Kami menunjuk bank pelaksana, dalam hal ini Bank Jatim atau Bank Jawa Timur, untuk pengelolaan e-retribusi ini. Jadi dalam rangka transparansi dan peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar. Sebelum menempati para pedagang, kami sebelumnya melakukan relokasi dari TPS Kuel ke Pasar Kolpajung dengan cara pengundian. Jadi dalam rangka transparansi, pengundian ini berdasarkan zonasi yang sudah ditetapkan. Zona basah misalnya konveksi, kemudian makan dan minum dan lain sebagainya, termasuk pengundian untuk zona basah. Semuanya melalui mekanisme pengundian ini dalam rangka transparansi. Mekanisme pengundian itu sudah berjalan dengan transparan sehingga proses relokasi pedagang menempati Pasar Kolpajung yang baru ini tidak ada masalah. Mereka sudah menempati tempat yang sesuai dengan undian mereka. Untuk los ada sekitar 190 pedagang dan mereka sudah menempati los kesemuanya. Kemudian berdasarkan hasil pengundian untuk pedagang yang menempati kios memang masih ada sekitar 80% yang sudah menempati. Sebagian masih ada di luar karena sebagian mereka masih melanjutkan kontrak atau sewa. Pada saat pembangunan ini dilakukan, mereka sewa kios di luar pasar. Insya Allah dengan seiring mendekati peresmian, mereka yang masih menempati kios yang ada di luar, itu lambat laun akan menempati Pasar Kolpajung. Pemerintah Kabupaten Pamekasan berharap dengan dibangunnya Pasar Kolpajung ini, tentu peningkatan sarana dan prasarana tidak cukup. Tapi bagaimana tata kelola ke depan lebih transparan, PAD meningkat, dan harapan kami peningkatan sarana dan prasarana ini ditujukan kepada tentu para pedagang pasar dan juga masyarakat. Silahkan kepada masyarakat bisa menikmati pembangunan Pasar Kolpajung dengan segala perubahannya. Jadi sarana dan prasarana sudah kami lengkapi, berharap minat masyarakat untuk bertransaksi atau datang ke Pasar Kolpajung ini akan meningkat. Pak Bupati menekankan bahwa investasi di Pamekasan ini untuk terus meningkat tahun per tahun. Berharap dengan dibangunnya Pasar Kolpajung ini juga mengimbangi investasi yang berkembang di Kabupaten Pamekasan. Pasar Kolpajung yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tentu atas bantuan dari Kementerian PUPR, kami pemerintah Kabupaten Pamekasan beserta masyarakat Pamekasan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya sehingga Pasar Kolpajung baru ini bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas hadirnya bapak-bapak di sini berkaitan dengan permintaan informasi dari pedagang. Kami sebagai pedagang, alhamdulillah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kepada kami terbangunnya Pasar Kolpajung Pamekasan yang menurut kami mewakili para pedagang sangat bagus
rapi, dan nyaman untuk bisa kami berikhtiar mencari rezeki di sini. Harapan kami ke depan, karena ini sudah kami tempati sekian bulan, 2 atau 3 bulan yang lalu kami sudah bisa berjualan di sini. Harapan kami untuk bisa segera diadakan peresmian. Yang kedua, tidak lupa kami sebagai pedagang Pasar Kolpajung Pamekasan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami mengikhtiarkan dengan dibangunnya Pasar Kolpajung ini, mulai dari Disperindak Kabupaten Pamekasan, Pemda, pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan terkhusus kepada Kementerian PUPR yang telah menyetujui, mendanai, dan melaksanakan pembangunan Pasar Kolpajung ini, sehingga kami merasa bangga dan senang sekali melihat kondisi pasar yang awalnya pasar tradisional yang sudah tidak layak ditempati menjadi tempat yang sedemikian megah. Mudah-mudahan ini menjadi kemajuan atau menjadi tempat usaha yang diberkahi oleh Allah, sehingga kami di sini mendapatkan rezeki yang luas, mudah, dan senantiasa diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah berkaitan, saya tekankan lagi, untuk segera bisa diresmikan. Demikian yang bisa kami sampaikan atas nama seluruh pedagang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua para bapak yang telah ikut mengikhtiarkan hingga terbangunnya Pasar Kolpajung yang sedemikian bagus ini. Saya sebagai pengunjung Pasar Kolpajung, atas nama saya Sri Wahyuni, Jalan Dharma, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Saya belanja di sini senang, bersih dan rapi jualannya, tempatnya nyaman ongku kak, abelence Kolpajung. Parkirnya luas, pas tatana rapi, pas yang dijual lengkap di Pasar Kolpajung, motor sekelangkong. Saya kita ke pasar, tuli ke pasar de Pasar Kolpajung. Nyaman nongku, bersih. Diharapkan dalam melaksanakan pekerjaan dilakukan pengawasan yang maksimal, sehingga mutu keuangan negara bisa tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Dimohon pihak kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa bisa menyelesaikan pekerjaan atau proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanpa mengalami kendala apapun. Yang terpenting pekerjaan sesuai spesifikasi teknik dan tidak asal-asalan. Saya Hamdani, salam sehat, salam pers.